Oke, balik lagi di channel gue Berto Greenlock dan hari ini gue akan mereview 66 Kamen Rider, 66 Action Kamen Rider Shadow Moon. Ya seperti yang kalian fans Tokusatsu tahu, Shadow Moon itu arc rival Black RX, ya Black maksud gue, terutama karena mereka berdua tuh bersaudara kan ya. Gue bukan orang dari zaman itu dan nggak terlalu menghafal, mereka kan kayaknya saudara angkat kan ya, tapi emang ya kayak kakak adik gitu deket. Ini gue coba bikin review cepet aja, entah beneran cepet apa enggak, mungkin ujung-ujungnya 5 menit lebih lagi. Nah, oke sudah. Nah ini seperti yang kalian bisa lihat, boxnya seperti ini dan figurnya seperti ini. Ya, ini bentar ya. Ini antenanya agak-agak warp karena dari bungkusannya, karena dia posisi di bungkusnya kayak gini. Kan dalamnya ada bungkus plastik, dia posisinya kayak gini sehingga antenanya agak ketekan. Padahal kalau dia ditaruh gini mungkin dia akan kedorong ke belakang. Ya itulah emang resikonya kalau mainan terbuat dari PVC itu pasti ada part yang gampang bengkok. Untuk moldnya sih gue bilang bagus ya, faithful ke aslinya juga, bahkan termasuk ada ini yang semacam kayak duri something, termasuk yang di belakang kakinya juga. Catnya sih ajaibnya lumayan lumayan bener lah ya, dibanding yang maksudnya yang gue review sebelumnya Mac, dimana dia ini plastiknya hitam sih menurut gue, tapi habis itu dicat silver. Dan juga lehernya sih dibiarin hitam, ya mungkin karena dasar plastiknya hitam jadi ya dia dicat. Matanya bening dengan majemuk, sorry. Tuh keren. Ya moldnya sih bagus, bisa gue bilang berulang kali. Ntar artikulasi juga sama, kepala, ball joint, sikut, otot. Nah ini juga sebenarnya bagian tersulit yang mesti kalian waspadai juga. Jadi waktu Shadow Moon ini pertama dari bungkus plastiknya ini terpisah, dia ada di runner sendiri gitu, sama kayak tangan dan pedangnya juga ada dari satu runner terpisah gitu. Jadi ini mesti pasang sendiri. Gue tetap heran kenapa ini nggak tercetak bareng, apakah mungkin takutnya susah kepasangnya atau gimana, jadi ya ini terpisah. Ya lanjutin artikulasi ya sama kayak standar 66, cuman yang jadi agak masalah sih ini duri kaki belakangnya ini. Keren sih sebenarnya buat desain, untuk elemen desainnya, cuman kalau untuk pose terutama pas dengkulnya dibengkokin, dia nabrak antara mesti ke samping, entah ke samping luar atau dalam, atau ya ditabrakin jadi kayak gini, cuman jelek gitu loh. Takutnya kalau kelamaan longgar, sehingga kalau mau bikin pose Shadow Moon juga mesti hati-hati sih, terutama nih. Tapi karena dia kalau di serial dulu gue inget kayak Robocop ya, kalau kata teman-teman gue yang lahir tahun 80-an bilang kayak Robocop. Jadi ya menurut gue dia gerakannya nggak banyak. Uniknya sih gue hari ini nggak bawa saudaranya. Gue punya Black di rumah, 66-nya Black, tapi buat pembanding yang Black itu beltnya nggak dicat, tengah beltnya tuh nggak dicat, tapi untuk Shadow Moon malah bisa dicat. Itu aneh jujur aja. Yang figur sebelumnya tidak dicat tapi yang ini dicat, malah off gitu sih rasanya, kayak what the hell man, Bandai. Untuk aksesoris ya tangan optional hand bisa ditaruh di sini sebenarnya. Itu yang gue lupa bilang dari review gue kemarin. Optional handnya tuh bisa ditaruh di sini, cuman karena lubangnya cuma 4 ya, mungkin kalau misalnya optional hand lebih banyak, kalau saja ya, ini kan mainan murah sih, aksesorisnya nggak banyak. Kalau misalkan dia dapet itu banyak ya ntar ada yang nggak kepasang gitu sih. Ini aksesorisnya juga ada Satan Saber, tapi harusnya pegangannya emas kan, tapi ya itu di base nya plastik PVC putih, soft rubber gitu, soft plastik warna putih, warna hitam maksud gue, sorry, warna hitam terus dicat merah ujungnya. Bagus sih, gue kira bakal dibiarin blank gitu, soalnya kalau yang Excel pedangnya dibiarin blank, bener-bener plastik hitam doang, sedangkan malah yang Shadow Moon-nya bisa dikasih warna.
Satu yang gue lupa bahas kemarin juga itu, ini mulai dari sini dulu ya. Sebenarnya ini menariknya sih, telapak kakinya dicat ini di mold detail ya. Fokus. Nah tuh kan detail. Padahal sebenarnya ini kan cuma sepatu biasa gitu loh. Maksudnya seingat gue pun kayak sepatunya nggak terlalu berperan penting apa gimana gitu, tapi di mold detail. Nah sebenarnya sama kayak yang kemarin gue nge-review, maksud sebelumnya gue nge-review Mac, kan here ya. Yang di Max itu gue juga lupa kalau memang sebenarnya sih ada detailnya juga. Nah copot ini udahlah. Nih kalau yang Max itu juga ada detailnya kayak gini. Putih ya, susah kelihatan ya. Tapi intinya dia sebenarnya ada tercetak huruf R sih. Kalau kalian perhatikan dengan seksama, meskipun kepotong sama ininya apa lobang buat supaya apa sih sebenarnya, ini yang rada-rada nggak penting sih, cuman mungkin biar nggak aus kali apa gimana. Cuma yang sayangnya jadi R kepotong, padahal yang di drive sih nggak kepotong R nya, tapi ya cuman sekedar update aja kalau Mac itu ada detail di telapak kakinya juga. Dan gue lupa sih, meskipun gue nonton ini di Waku Japan, gue lupa kalau pedangnya dia 2. Tapi emang karena gue nontonnya loncat-loncat juga, tapi akhirnya gue tahu oh ternyata gini tuh tontonan orang-orang zaman segitu. Tapi ya gue rasa cukup sekian sih reviewnya untuk ini pose terakhir sebelum gue tutup review gue. Ups copot. Emang untuk ya kalau kalian emang ingin karena faktor nostalgia sih gue saranin beli, cuman yang akan merepotkan itu ya durinya ini sih, sangat-sangat mudah copot. Mungkin gue nanti di rumah akan gue lem aja lah, merepotkan. Aneh gitu loh, kok dia begini ya, tapi ya buat dipasang tuh susah karena kecil, apa pack dengan hole-nya itu, pack hole-nya tuh kecil. Tapi ya ini sih, sekian untuk review gue hari ini, dan inilah 66 Action Shadow Moon.